Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak soleh dan soleha. Bertemu lagi dengan Ustadz Satibi dalam pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam. Halo anak soleh dan soleha. Sebelum kita mengawali pembelajaran pagi hari ini, mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, masih ingat kan peraturan kita pada saat belajar? Yang pertama, fokus, berbicara bergantian, kerja tuntas, kerja tepat waktu, gunakan alat sesuai fungsi, lapor ketika selesai kegiatan, beres-beres, dan sayang teman. Oke teman-teman, hari ini Ustadz akan mereview materi yang pernah diajarkan di bulan sebelumnya ya teman-teman. Hari ini Ustadz akan mereview apa itu SKI. Nah teman-teman, tadi kan Ustadz sudah bilang ya bahwa Ustadz itu mengajar SKI. Nah, SKI itu apa? Sejarah Kebudayaan Islam. Nah, mari kita cari tahu. Nah, teman-teman semuanya, SKI merupakan sebuah mata pelajaran yang mengajarkan tentang peristiwa atau catatan peristiwa masa lampau yang berupa perkembangan hasil pemikiran dan perasaan manusia yang terjadi pada masa Islam atau dipengaruhi oleh Islam mulai sejak zaman Nabi Muhammad SAW sampai sekarang. Jadi SKI ini adalah mata pelajaran yang mengajarkan peristiwa-peristiwa terdahulu ya teman-teman semuanya. Jadi kita harus tahu sejarah bagaimana Islam tumbuh seperti itu. Lanjut. Nah, teman-teman, kita tahu siapa nabi kita, yaitu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad lahir di kota suci Mekah hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah, atau di bulan Masehinya itu 20 April 571 Masehi ya, tahun 571 Masehi. Oke, teman-teman. Lanjut anak soleh dan soleha. Nah, ini dulu Mekah masa lampau ya teman-teman. Ini adalah ilustrasi Mekah masa lampau. Jadi pada masa Nabi sebelum dilahirkan dan pada saat dilahirkan pun kondisi Mekah itu sudah dikelilingi oleh patung-patung berhala. Dan alhamdulillah semenjak Islam masuk, nah ini adalah gambar Mekah yang sudah baru. Alhamdulillah patung-patung berhala sudah tidak ada lagi. Akhirnya apa? Masyarakat Islam sudah tidak menganut ajaran sesat. Nah, oke, lanjut. Teman-teman, anak soleh dan soleha, dulu sebelum Nabi Muhammad dilahirkan, ada bangsa golongan ya atau kerajaan yang tidak menyukai Mekah ya, kota Mekah. Karena apa? Karena di kota Mekah itu selain ada Ka'bah,
Kemudian kota Mekah itu dijadikan sebagai lalu lalang para kabilah pedagang ya. Jadi semua pedagang itu pasti mampir ke kota Mekah ya, karena kota Mekah itu adalah daerah strategis, makanya perekonomiannya maju dan akhirnya ada sekelompok uh, raja, dia tidak menyukai akan keberadaan Mekah, dan pada saat itu dia ingin menghancurkan Ka'bah ya teman-teman semuanya. Dan itu Allah abadikan dalam surah Al-Fil ya. Dalam surah Al-Fil, dan akhirnya para tentara gajah pun oleh Allah dibinasakan ya, yang melalui burung ababil yang membawa bebatuan dari neraka. Seperti itu ya. Itu adalah hari di mana Nabi Muhammad mau dilahirkan, teman-teman semuanya. Sungguh peristiwa yang sangat menegangkan pada saat itu. Dan teman-teman semuanya, kita lanjutkan ya. Keluarga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ayahnya yang bernama Abdullah, ibundanya bernama Siti Aminah, dan kakeknya bernama Abdul Muthalib, dan pamannya Abu Thalib, dan masih banyak paman-pamannya yang lain seperti Sayyiduna Hamzah, yaitu pamannya juga, paman dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, teman-teman, pada saat itu Nabi Muhammad diasuh juga ya oleh Halimah ya. Halimah itu siapa? Nah, Nabi Muhammad diasuh oleh Halimah dan terjadilah keberkahan yang nampak di keluarga Halimah. Nah, masa kanak-kanak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sesuai adat, bayi Muhammad diserahkan kepada wanita di desa Sa'diyah yang bernama Halimah binti Abi Zubair untuk disusui dan diasuh di desa itu. Oleh karena Halimah berasal dari desa Sa'diyah, maka dia digelari dengan sebutan Halimah As-Sa'diyah, atau kita biasa menyebut Halimatus Sa'diyah. Nah, Halimah tinggal di desa Sa'diyah dekat Taif yang terkenal subur dan segar. Suaminya bernama Harith bin Abdul Uzza yang dikenal dengan sebutan Abu Kabasyah. Ya, mereka mempunyai 3 orang anak. Keluarga Halimah sangat menyayangi Muhammad. Halimah menyusui dan mengasuh Muhammad dengan penuh rasa kasih sayang seperti anaknya sendiri. Dan pada saat itu Nabi Muhammad ya diasuh oleh Halimah itu selama 2 tahun. Dan setelah 2 tahun itu Nabi Muhammad pun dikembalikan kepada ibunya. Namun di keadaan kota Mekah ternyata sedang ada penyakit wabah menular, dan akhirnya ibunda dari Nabi Muhammad meminta kepada Halimah untuk dibawa kembali Muhammad kecil untuk diasuh di rumahnya atau di
keluarganya. Nah, jadi Nabi Muhammad itu diasuh oleh Halimah itu selama 4 tahun ya, dalam asuhan Halimah selama 4 tahun. Oke, anak soleh dan soleha, Muhammad kecil mengembala domba. Wah, jadi Nabi Muhammad itu sewaktu kecil pada saat masa asuhannya bersama Ibunda Halimah itu dia diajak oleh saudara-saudaranya untuk mengembala kambing ke ladang. Dan sewaktu kecil dan Nabi Muhammad kecil dan anak Halimah selalu ikut mengembala kambing ke ladang. Dia selalu senang dan ceria bersama saudaranya. Anak soleh dan soleha, Nabi Muhammad pada saat kecil itu didatangi oleh kedua malaikat. Nah, suatu ketika saat Muhammad kecil bermain bersama anak-anak lain, beliau didatangi oleh 2 orang berbaju putih. Muhammad kecil sempat bertanya, namun tidak dijawab. 2 orang itu adalah malaikat yang akan membelah dada Muhammad kecil. Dia telah dibaringkan di sebuah batu, perutnya dibedah sambil dibolak-balikan. Dan diperbaharui agar hatinya bertambah bersih. Nah, anak soleh dan soleha, jadi peristiwa ini adalah merupakan salah satu pertanda bahwa akan muncul nabi yang selanjutnya. Dan Nabi Muhammad ini adalah nabi terakhir ya. Tidak ada nabi lain selain daripada Nabi Muhammad ya. Nabi Muhammad adalah khotaman nabiyyin atau pengakhiran para nabi. Jadi tidak ada nabi lain setelah Nabi Muhammad. Nah, itu saja ya review materi yang Ustaz sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.